setiap dia mancing seperti bayangan nenek itu di sampingnya dia. Oke, sekarang kita mau bahas tentang mitos bahwa mancing dengan bambu pengukur orang yang sudah mati itu bisa untuk mendapatkan banyak ikan. Ini saya kebetulan ada teman narasumber, Pak Pras. Jadi gimana Pak sebenarnya untuk mancing dengan bambu itu apa benar atau seperti apa Pak? Kalau masalah kebenaran pastinya saya belum mengalami, tetapi saya punya ponakan dulu sudah lama ini. Jadi dia itu orangnya serba penasaran kalau ada katanya orang begini, katanya orang begini. Maka pas kebetulan itu mendengar kalau pengukur untuk orang mati itu bambu itu bisa digunakan sebagai alat pancing dan katanya bagus, bisa dapat ikan banyak. Iya. Dan suatu ketika neneknya meninggal. Diam-diam terus orang si penggali kubur ini sampai ukurannya terus dipantau sama dia. Oke. Pantau terus. Akhirnya setelah penggalian selesai, mayat pun diantar ke kuburan. Biasanya si bambu ini kan akan ditanam. Iya betul. Biasanya. Tapi sama dijaga terus. Diam-diam sama ini dicari bambu lain pengganti. Oh jadi intinya bambu itu dicuri gitu? Dicuri. Nah, disembunyiin yang aslinya diganti bambu yang lain. Tapi itu memang syaratnya harus dicuri apa gimana? Ya harus dicuri. Harus dicuri berarti? Menurut itu dicuri. Nah, waktu itu kan dicuri. Itu kan masih penasaran dengan satu mitos lagi. Sambil menunggu orang sepi, dia masih penasaran dengan satu mitos 7 langkah. Gimana itu ceritanya? Mencoba katanya kalau orang meninggal itu setelah dimakamkan, orang sudah pada pulang semua, tinggal kita yang terakhir, tinggal dia akan menghitung langkah kakinya 7 langkah, dia akan dengarin di tanah dengan telinganya itu katanya ada suara gemuruh, katanya malaikat datang. Sambil menunggu orang sepi kan mau bawa pulang pancing itu bambu. Ternyata dicoba sama. Dan hasilnya menurut mana Pak? Hasil untuk mancingnya belum, ini masih yang dia mau pulang nih. Dia mau pulang, nunggu orang pulang semua dari pemakaman, tinggal dia terakhir. Dia pulang. Dia hitung langkahnya sampai 7 langkah dari pemakaman. Habis itu dia coba mendengarkan dengan telinga tempel ke tanah. Ke tanah makam neneknya itu? 7 langkah dari tanah makam. Oh iya. 7 langkah dari tanah. Nah, dicoba didengarkannya ternyata bener ada suara gemuruh katanya. Tapi kurang jelas. Akhirnya dia mendekat lagi ke makam itu, didengarin langsung di pas makamnya itu. Dan sampai sekarang akhirnya dampak daripada itu si telinganya budek. Oh, jadi telinga dia tidak terlalu mendengar atau budek gara-gara karena itu suara yang begitu keras ternyata setelah ditempel pas di pemakaman memang ada gemuruh yang sangat keras menghantam gendang telinganya. Jadi seketika itu atau? Iya, seketika itu udah sampai sekarang udah budek dia. Tetapi kalau masalah garis si bambu tadi itu akhirnya dibawa pulang sama dia tetap. Setelah kejadian itu dibawa pulang? Dibawa pulang, diorot sama dia, dibikin steak bagus, rapi. Dan saya tanya juga, gimana? Setelah itu kamu coba mancing? Iya. Dia bilang saya coba mancing. Ternyata benar. Hasilnya banyak. Tetapi ada banyak keanehan juga. Keanehan itu apa aja menurut ceritanya? Setiap dia mancing, memang ikan makan, terus dia makan ikan banyak. Tapi ada kayak seperti bayangan nenek itu di sampingnya dia, kalau ditoleh tidak ada. Di kiri, kadang-kadang di kanannya. Seperti itu terus. Bayangan ini orang yang telah meninggal. Perinting saya. Kalau saya ceritanya merinding semua. Iya, bayangan si nenek yang meninggal itu seperti menyampingi di sampingnya dia. Kalau ditengok tidak ada. Ntar lagi dia mancing lagi, ada lagi sebelah kanan. Terus seperti itu. Itu yang biasanya mancing siang juga seperti itu apa hanya malam saja? Tetap siang pun begitu. Dan anehnya cuma dia yang bisa ngelihat itu. Cuma si yang lain tidak bisa ngelihat.
dan anehnya juga temannya nggak ada yang dimakan. Kalau dia bareng sama temannya nggak ada yang dimakan mancingnya, cuman dia aja yang dapat. Berarti anti boncos bahasanya nanti. Anti boncos itu yang katanya. Lalu selain itu keanehan apa aja Pak? Ya anehnya lagi katanya itu kalau itu ditaruh, palesnya udah pulang, ditaruh di kamarnya, sama dia ditaruh di tempat yang digantung sama dia katanya. Kalau malam Jumat itu sering kayak seperti bunyi gerak-gerak sendiri, kotak-kotak seperti itu. Jadi intinya horor lah ya. Iya jelas lah itu horor. Saya aja kalau dengar cerita ini merinding semua. Apalagi yang bercerita waktu itu. Jadi ini cerita langsung dari pelakunya sendiri. Dari pelakunya langsung. Ya, tapi saya sudah lama nggak ketemu sama, nggak tahu dia lagi kemana. Yang pasti akhir daripada cerita ini, si steak itu akhirnya dikembalikan ke kuburannya neneknya. Ditanam lagi. Ditanam lagi di kuburan karena dia juga merasa ketakutan pada akhirnya lama-lama. Jadi dia juga merasa dihantui. Merasa dihantui. Dia mancing, dia akan selalu dilihatin seperti ada di kanan kirinya. Walaupun hasilnya melimpah. Oh banyak, kalau hasil pasti banyak. Malam tidur juga seperti pas malam Jumat seperti didatangin, pancing bisa gerak-gerak sendiri, itu yang jadi dia ngeri akhirnya dibalikin aja. Oke. Jadi intinya mitos itu bukan mitos, jadi memang benar ya, ada kejadian nyatanya Pak ya berarti ya. Walaupun memang narasumber nggak bisa didatangkan sekarang, cuman ini Pak Pras adalah orang yang berinteraksi langsung sama narasumber, yang kenal narasumber secara langsung. Jadi seperti itu kejadiannya. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama.